Sebelum memulai, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang pantas dihormati, yang tercerahkan sempurna. Buddha adalah seorang arahat dan dia pantas untuk diberikan penghormatan tertinggi. Semua makhluk termasuk para dewa dan Brahma menghormati Buddha karena Buddha yang terunggul telah melenyapkan semua kekotoran batinnya yang menjadi tercerahkan sempurna atas usaha sendiri melalui perealisasian 4 kebenaran mulia, memiliki diberkahi dengan 6 kualitas kemenangan tertinggi, yaitu Isariya, supremasi atau keunggulan, Dhamma, pengetahuan yang merupakan jalan menuju Nibbana, Yasa, terkenal, termasyhur dan banyak pengikut, Siri, penampakan penampilan yang mulia, Kama, kekuatan atau pencapaian atau kesempurnaan, Nampayata, perhatian yang tekun. Sadu, sadu, sadu. Ya, sekedar informasi bahwa ini adalah terjemahan lebih lanjut arti dari Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, nah penjelasan lebih lanjutnya. Jadi kalau yang di awal hanya terpujilah Sang Bhagawa, Namo Tassa Bhagavato, yang pantas dihormati Arahato sama Sambuddhassa, yang tercerahkan sempurna. Ya, umumnya penerjemahannya seperti ini. Ya. Lalu dia dijelaskan lebih lanjut. Ya, Buddha adalah arahat dan dia pantas untuk diberikan penghormatan tertinggi, Arahato, yang bebas dari kekotoran batin, yang tidak punya kilesa, makanya pantas dihormati, the worthy one. Lalu semua makhluk termasuk para dewa dan Brahma menghormati Buddha karena Buddha yang terunggul. Ya, terunggul karena tidak ada kilesanya. Namo Arahato, ya, Namo Tassa Bhagavato, telah melenyapkan semua kekotoran batinnya, yang menjadi tercerahkan sempurna atas usaha sendiri melalui perealisasian 4 kebenaran mulia. Di sini bisa sama Sambuddhassa. Ya. Sama Sambuddhassa yang menjadi tercerahkan sempurna atas usaha sendiri. Lalu arti dari Bhagawa. Bhagawa yang terberkahi ini adalah memiliki atau diberkahi dengan 6 kualitas kemenangan tertinggi. Ini yang dibilang Buddha akan bisa mencapai apapun, Buddha akan mampu untuk merealisasi apapun keinginan yang Buddha inginkan akan tercapai karena kualitas ini. Memiliki 6 kemenangan tertinggi, 6 kualitas. Isariya, keunggulan, supremasi. Yang nggak ada yang bisa melebihi Buddha saat itu, bisa dikatakan. Lalu juga Dhamma,
pengetahuan yang merupakan jalan menuju ke nibbana. Siapapun yang mempraktekkan Dhamma Buddha pasti akan mengarah ke nibbana, perealisasian, karena memang ciri dari Dhamma ke sana. Lalu yasa, Buddha sangat terkenal, Buddha termasyur dan banyak pengikutnya. Pengikutnya bukan hanya manusia tapi juga para dewa. Ya, yasa, siri, penampilan Buddha sangat cemerlang. Ya, penampilan Buddha sangat mulia. Mau dibilang istilah orang sekarang eye catching Buddha itu. Ya, eye catching. Kalau di kerumunan pasti kita akan bisa mengenal Buddha itu yang mana. Karena memang berbeda sendiri. Penampilannya sungguh agung. Begitu. Ya, makanya dibilang banyak yang terkesima, banyak yang jadi pengikutnya karena awalnya dari penampilan. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Dan ya, Buddha juga banyak pengikutnya sekali lagi. Juga kama, kekuatan pencapaian atau kesempurnaan. Ya, Buddha sempurna tindak tanduk dan pengetahuannya. Juga payata, perhatian yang tekun. Ya, Buddha punya perhatian yang sangat kuat dalam berbagai hal. Nah, ini adalah arti dari Bhagawa. Ya, arti dari Bhagawa ini memiliki, diberkahi dengan 6 kualitas kemenangan tertinggi. Ya, itu. Ya, jadi sekilas info tentang arti dari Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Jadi nggak sesingkat apa yang kita ucapkan gitu ya, maknanya lebih luas lagi sesungguhnya. Oke. Ya, malam ini Bante akan menjelaskan tentang Mora Sutta. Mora Sutta ini tahu nggak? Ayo, sutta tentang apa? Tentang burung merak, ya. Burung meraknya cari makan gitu ya. Makanya kalau orang yang mau kerja bacanya Mora Sutta supaya dapat kang tau ini. Ya, Bante ada aja umat nyambunginnya ke sana gitu. Jadi karena Mora Sutta itu pulang perginya aman, ya dapat rezeki, ya udah sebelum berangkat dia perginya baca Mora Sutta yang pagi, pulangnya Mora Sutta yang malam. Dibagi 2. Pada prakteknya seperti itu. Ya unik-unik juga gitu bahasanya, penerjemahan dari umat awam. Gitu. Jadi gimana Bante? Mana yang baca pagi, mana yang malam Bante? Jadi setengah-setengah baca sutanya. Kata Bante, baca aja dua-duanya biar komplit gitu. Iya, pagi baca komplit, malam komplit gitu kan. Oke, jadi ya Mora Sutta ini sutta tentang burung merak. Oh iya, mungkin sebelum mulai kita bisa baca sutanya sama-sama ya. Mungkin ya panitia bisa dibantu untuk dibagikan buku paritanya biar lebih nyambung ya. Halaman 29 39. Ya. Ya, khotbah tentang burung merak. Jadi di sini saat itu Bodhisatta menjadi seekor burung merak. Ya, menjadi seekor burung merak. Oke, kita bisa baca sama-sama ya. Purentang bodhi sambare nibatang morayoniyam yena sang wihitarakang mahasatang wanecara cirasang maya mantapi newa sang kisugan hitung
Brahma mantati akantang paritang tang banamahe. Ya, silakan berikutnya. Udetayang cakuma eka raja hari sawano patawi pabaso tang tanamasami hari sawanam patawi pabasang taya jaguta viharemu diwasam. Ye brahmana vedagu sabadame te me namo te camam palayantu namatu bodhana namatu bodhiya namo vimutana namo vimutiya imang soparitang katwa moro carati esana apetayang cakuma eka raja hari sawano patawi pabaso tantanamasami hari sawanam patawi pabasantaya jaguta vihare muratim. Ye brahmana vedagu sabadame te me namo te camam palayantu namatu buddhana namatu bodhiya namo vimutana namo vimutiya imang soparitang katwa moro wasamakapai. Sadu, sadu, sadu. Bisa baca artinya? Nggak pada ngerti kan? Oke, silakan baca artinya. Ketika memenuhi kondisi pencerahan, ia terlahir dari rahim seekor burung merak. Sebagai makhluk besar, terlindungi dengan sebuah perlindungan penghuni hutan. Meskipun mencoba untuk waktu yang lama, mereka tak mampu menangkapnya. Itu dinyatakan menjadi daya tarik Brahma. Oh para budiman, marilah melafalkan usaha perlindungan tersebut. Ia yang telah memberikan penglihatan, satu-satunya raja terbit. Ia berwarna emas. Ia menerangi bumi. Oleh karena itu, saya menghormat yang berwarna emas yang menerangi bumi. Dilindungi olehmu hari ini, kami akan menjalani siang hari ini. Saya memuja para brahmana yang memiliki pemahaman benar tentang semua hal. Semoga mereka mengawasiku. Kami menghormat para Buddha, menghormat yang tercerahkan, hormat untuk kebebasan, hormat kepada kebebasan. Setelah membuat usaha perlindungan ini, burung merak berkelana mencari makanan. Ia yang telah memberikan penglihatan, satu-satunya raja terbenam. Ia berwarna emas, ia menerangi bumi. Oleh karena itu, saya menghormat yang berwarna emas, yang menerangi bumi. Dilindungi olehmu hari ini, kami akan menjalani malam hari.
Saya memuja para Brahmana yang memiliki pemahaman benar tentang semua hal, semoga mereka mengawasiku. Kami menghormat para Buddha, menghormat yang tercerahkan, hormat untuk kebebasan, hormat kepada kebebasan. Setelah membuat usaha pelindungan ini, burung merak tinggal tanpa rasa takut. Oke. Sadu, sadu, sadu. Ya, jadi secara sekilas tentang cerita Moral Sutta ini adalah seekor burung merak yang kalau dia keluar dari sarangnya mau cari makan, dia akan menghormat matahari. Ya, jadi terkesan cerita ini bahwa burung merak ini menyembah matahari. Kalau dilihat dari sekilas saat ininya. Lalu setelah dia pulang pun, dia juga akan menghormat matahari yang terbenam. Seperti itu. Nah, di sini setelah lebih detail lagi ceritanya, jadi di sini bukan burung merak menyembah mencontohkan atau bodhisattva mencontohkan untuk menghormat matahari. Tapi matahari ini diibaratkan sebagai satu simbol sesuatu yang lebih mulia. Ya, simbol para manusia agung, makhluk-makhluk agung, dan bodhisattva merenungkan dari sejak zaman dulu bahwa kualitas dari para mulia ini yang menyebabkan dia karena menghormat para kualitas mulia ini, akhirnya dia bisa selamat ketika mencari makan, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di sini yang poin utamanya adalah menghormat yang patut dihormati. Ya, menghormat yang patut dihormati. Ini akan menjadi berkah. Ya, itu yang intinya di sini. Yang sering juga para biku kasih anumodana, abiwadana silisa necang uda pacaino cataro damawadanti ayu wano sukang balang. Ya, bagi siapapun yang selalu menghormat yang patut dihormati, ya maka 4 kondisi akan berkembang, yaitu ayu, umur panjang, wano, ya rupawan, sukang, bahagia, balang, penuh kekuatan. Itu. Nah, jadi ketika burung merak ini, dia di bait yang ini, ia memberikan penglihatan satu-satunya raja terbit, ia berwarna emas, ia menerangi bumi. Nah, dia menyatakan kebenaran bahwa memang matahari yang memberikan penerangan. Ketika matahari muncul, semua terlihat. Ya, ini adalah pernyataan kebenaran. Lalu oleh karena itu saya menghormat yang berwarna emas yang menerangi bumi. Dilindungi olehmu hari ini, kami akan menjalani siang hari ini. Lalu kalimat berikutnya bahwa, nah di sini poin yang abiwadana silisanya, saya memuja para Brahmana yang memiliki pemahaman benar tentang semua hal, semoga mereka mengawasiku. Jadi dia memuji para Brahmana. Brahma di sini adalah kategori sebagai orang-orang mulia, orang-orang suci, orang-orang yang punya kualitas. Ya, semoga mereka mengawasiku. Namatu Buddhanang, saya menghormat para Buddha. Ya, inilah orang-orang mulianya. Namatu Bodhiya, saya menghormat yang tercerahkan. Memberikan penghormatan kepada para Buddha, menghormat yang tercerahkan. Jadi semua
para Buddha dia hormat. Semua yang tercerahkan dia memberikan penghormatan. Jadi nggak cuma satu saja, nggak misalnya Buddha Sakyamuni saja atau Buddha yang lain saja, tidak, dia semua dihormati. Inilah pemahaman yang lebih luas. Ya, Namo Wimutanang, hormat untuk kebebasan. Namo Wimutia, hormat pada kebebasan. Artinya kualitas para Buddha, kualitas Brahmana yang terbebaskan, dia menghormati itu, menghormati kualitasnya. Nah, Imang Sauparitang Katwa Moro Carate, setelah membuat usaha perlindungan ini, burung merak berkelana mencari makan. Ya, karena penghormatan kepada yang patut dihormati itulah, ya, burung merak ini akhirnya selamat pulang pergi dalam mencari makan, tidak bisa ditangkap. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bukan karena burung merak ini nyembah matahari dia selamat, itu bukan. Jadi dia menyimbolkan saja, ya, memberikan simbol bahwa matahari itu adalah orang-orang mulia, ya, orang-orang yang para Brahmana, orang-orang mulia, para Buddha disimbolkan sebagai matahari. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, cerita ini ada di dalam Maura Jataka. Nah, nanti siapa yang patut dihormati Bante akan jelaskan setelah Bante selesaikan cerita ini ya, secara ininya. Nah, di sini di dalam Maura Jataka nomor 156, ya. Jadi pada saat itu di India, ya, di daerah Benares lah mau dibilang, sekitar saat itu Buddha berdiam di Jetawana. Ya, ada seorang biku yang menyesal. Seorang biku yang menyesal tentang apa? Ya, jadi Buddha bertanya, yang seperti yang saya dengar bahwa Anda ini menyesal. Ya Bante, apa yang membuat Anda menyesal? Seorang wanita yang mengenakan pakaian yang bagus sekali. Ya, jadi kilesanya muncul. Terus Buddha mengatakan bahwa tidak mengherankan jika wanita memberikan masalah bagi orang seperti Anda. Artinya bagi yang batinnya tidak siap. Ya. Bahkan orang yang bijak saja yang selama 700 tahun tidak melakukan perbuatan buruk sehubungan dengan nafsu atau kilesa, dengan hanya mendengar suara wanita membuat dirinya melakukan pelanggaran dengan segera. Bahkan seorang yang suci menjadi tidak suci, bahkan mereka yang telah mencapai kehormatan tertinggi kemudian mendapat aib, apalagi orang biasa. Ini berhubungan dengan kilesa, kekotoran batin. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, akhirnya Buddha menjelaskan sebuah kisah masa lampau. Buddha bercerita bahwa dulu, ya, ketika Brahmadatta adalah Raja Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seekor burung merak. Bodhisatta terlahir sebagai seekor burung merak. Cangkang telurnya memiliki kulit yang berwarna kuning seperti kuncup kanikara. Ya, seperti kuncup kanikara. Lalu ketika telurnya pecah, dia menjadi seekor merak emas, cantik dan indah, dengan garis-garis indah berwarna merah di bawah sayapnya. Dalam kehidupan sehari-harinya, ya, dia melewati 3 barisan perbukitan, dan pada bukit keempat dia berdiam
di dataran tinggi sebuah bukit emas di gunung Dandaka. Jadi tempat tinggalnya itu. Ya. Lalu ketika hari mulai subuh, saat dia duduk di bukit sambil memandang terbitnya matahari, dia melafalkan mantra Brahma untuk melindungi dirinya agar selamat di lahan makanannya sendiri. Artinya ketika dia mencari makan, dia selamat. Dia ya ada melakukan sesuatu, melafalkan mantra. Ya. Lalu dia seperti ini. Di sanalah dia bangkit raja dari semua penglihatan, membuat semua benda terang dengan sinar emasnya. Anda yang saya puja, makhluk yang agung dan mulia, membuat semua benda terang dengan sinar emasmu. Jagalah saya agar selamat. Saya berdoa melewati hari-hari yang akan datang. Ya, ketika dia melihat matahari. Lalu berikutnya ada kelanjutannya. Setelah memuja matahari dengan mengucapkan mantra di atas, dia mengulang yang lain untuk memuja Buddha-Buddha yang telah lewat dan semua kebajikan mereka, kualitas-kualitasnya. Ya. Jadi dia lanjutkan kalimatnya, semua orang suci yang berbudi luhur, bijaksana dalam ilmu dan pengetahuan yang mulia, saya benar-benar menjunjung tinggi dan memohon dengan sangat akan bantuan dari mereka. Semua junjungan kepada yang bijak untuk menjunjung tinggi kebijaksanaan, untuk kebebasan, dan untuk semua yang telah dibebaskan. Setelah terbang selama seharian penuh, dia kembali pulang di saat senja, lalu duduk di atas bukit untuk melihat terbenamnya matahari. Kemudian sambil bermeditasi, dia juga mengucapkan mantra lain untuk melindungi dirinya dan menjauhkannya dari yang jahat. Ya, di sini ya Anda sudah bisa lihat bahwa dia memuja para mulia, memuja kualitas-kualitas agung dari makhluk-makhluk mulia. Ya, mau pergi, dia juga melakukan itu. Nah, setelah pulang, dia juga melakukan hal yang sama. Nah, ini ketika dia sudah pulang. Di sanalah dia berada, raja dari semua penglihatan. Dia yang membuat semua benda terang dengan sinar emasnya. Terang dengan sinar emasnya. Anda yang saya puja, makhluk yang agung dan mulia, membuat semua benda terang dengan sinar emasmu. Melewati malam seperti melewati siang. Jagalah saya supaya aman, saya berdoa. Semua orang suci, kalimat berikutnya, semua orang suci yang berbudi luhur, bijaksana dalam ilmu dan pengetahuan yang mulia, saya benar-benar menjunjung tinggi. Respect, namo tassa mau dikatakan. Dan memohon dengan sangat akan bantuan dari mereka, semua junjungan kepada yang bijak, untuk menjunjung tinggi kebijaksanaan untuk kebebasan dan untuk semua yang telah dibebaskan. Ini bilang namo vimuttiya, namo vimuttiya. Itu tadi yang kalimat di Mora Sutta itu. Maka hormat kepada kebebasan. Artinya pencapaian tingkatan tertinggi arahat itu sendiri. Ya. Oke. Nah, di situ. Jadi karena memberikan penghormatan kepada yang patut dihormati, maka burung merak ini selalu selamat dalam beraktivitas. Ya, tidak pernah
tertangkap. Ya, bahkan dalam 7 generasi tidak pernah ketangkap oleh 7 raja, 6 raja lah, yang ketujuhnya ketangkap juga gitu, pas raja ketujuhnya, 6 keturunan. Nah, di sini karena apa? Sekali lagi, dia mengucapkan dengan tulus penghormatan kepada yang patut dihormati, yaitu para arahat, para yang mulia. Bila di sini, oke, nanti akan masuk apa berkah bagi kita ketika menghormat kepada yang patut dihormati. Di dalam Dhammapada 108 dikatakan Abiwa dana sirisa nicang wuda pacayino. Bagi ia yang terbiasa secara konstan menghormat dan menghargai yang lebih tua dan yang lebih bermoral. Cattaro dhammawadanti ayuwano sukang balang. 4 hal akan meningkat, yaitu usia umur panjang, kecantikan, ya rupawan di sini bagi wanita cantik, bagi pria ganteng, rupawan. Lalu sukang, kebahagiaan, bahagia secara fisik dan juga batin. Juga balang, kekuatan secara fisik dan juga batin. Ya, maka ini akan berkembang, artinya ini akan meningkat hanya dengan menghormat yang patut dihormati. Hanya dengan siapa yang patut dihormati, yang lebih tua dan yang lebih bermoral. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjutnya lagi, siapa yang patut dihormati itu. Ya. Oke. Juga di dalam Ayu Wadana Kumarawatu, ya, dikatakan bahwa dengan menghormati dan ini Dhammapada ini namanya Ayudana Kumarawatu. Ya. Dengan menghormati dan menghargai mereka yang lebih tua dan lebih bijaksana dan bermoral, maka seseorang tidak hanya memperoleh umur panjang, tetapi juga rupawan, kebahagiaan, dan kekuatan. Ya, jadi di sini bukan hanya umur, ya, tapi juga kualitas seseorang, kualitas batin, kualitas pikiran, kualitas kebijaksanaan, dan juga sila, moralitas. Itu orang-orang yang pantas dihormati, yang patut dihormati. Ya. Nah, di sini kata Buddha Pacayino itu berasal dari kata apacayana, tindakan atau hormat. Buddha itu pada orang tua. Jadi Buddha Pacayino itu adalah tindakan hormat kepada orang tua secara palinya. Ya. Lalu di sini Ayu Wano Sukang Balang. Maka ini akan berkembang. Ayu Wano Sukang Balang. Artinya Buddha Pacayino Abiwadana Sirisa Nicang Buddha Pacayino. Nicang Buddha Pacayino. Menghormat, tindakan hormat pada yang tua. Maka Ayu Wano Sukang Balang. Ayu Wano Sukang Balang. Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Lalu di dalam Dhammapada Atthakatha di sini dikatakan bahwa orang tua atau yang dibilang tua di sini sebagai gunawuda. Gunawuda itu artinya orang yang lebih tua dinilai berdasarkan kualitasnya. Guna, kualitas. Ya, atau ya kualitas moral, kualitas batin,
Nah, itu dibilang Gunawuda. Nah, di dalam Dhammapada kata yang disebut tua di sini. Lalu dalam Titira Jataka terdapat 3 jenis orang tua atau wuda yang dibilang tua dalam Jataka ini. Yaitu yang pertama, Jati Wuda, orang yang lebih tinggi berdasarkan kelas sosial. Lalu Wayu Wuda, orang yang matang berdasarkan usia. Yang ketiga, Guna Wuda, orang yang lebih mulia berdasarkan kualitas sila dan sebagainya. Ya, jadi ada banyak referensi di sini. Siapa yang dibilang sebagai tua? Bisa dikatakan, ya. Kalau kita logikakan secara ini ya kita memang dari Titira Jataka ini ya kita memang harus respect pada orang-orang yang memang punya jabatan. Kalau enggak, kita bisa repot, ya kan? Coba Anda hina misalnya orang yang punya jabatan, enggak respect, bisa susah, gitu kan? Misalnya ada siapalah pemimpin gitu, Anda hina, masih kelihatan juga bagus Anda besoknya gitu. Bisa dibilang kan. Nah, dia punya punya power, seseorang yang punya power. Nah, makanya respect itu perlu, bisa dikatakan. Makanya dibilang kelas sosial, ya kan. Mereka bisa melakukan apa saja ketika kita tidak respect, yang menyebabkan dia tidak suka sama kita kan, kira-kira seperti itu. Okay. Lalu Wayu Wuda, orang yang matang berdasarkan usia, ya, yang lebih tua secara umur. Nah, ini juga perlu kita melihat ini, ya, nggak seperti untung saja kita Eastern lah, kita budaya Timur, memegang teguh ini, menghormati yang lebih tua. Ya kan, secara umur kita respect, kita mendahulukan yang lebih tua. Ya. Lalu Gunawuda, orang yang lebih mulia berdasarkan kualitas sila. Kualitas sila, ya, secara hierarki kita jelas bahwa hierarki Buddhis ya berdasarkan moralitas pelaksanaan silanya, gitu ya. Para biku, lalu ya bikuni, juga samanera, samaneri, upasaka, upasika. Ya, upasaka upasika pun yang pelaksanaan silanya ya ada yang 10, ada yang 9, ada yang 8, ada yang 5. Nah, itu gradual. Nah, secara nature mereka harus menghormati sila yang lebih baik. Ya, sila yang lebih tinggi. Makanya di kebiasaan negara Buddhis ada ciri bagi mereka yang menjalankan atas sila dibanding dengan yang 5 sila, supaya mereka bisa membedakan. Ya, kalau di Myanmar biasanya yang jalanin tata sila mereka akan pakai selempang warna coklat. Ya, itu artinya mereka jalanin 8 sila. Jadi supaya membedakan. Kalau di Thailand mungkin mereka pakai putih-putih ya. Ya, meci atau atasilani, atau mungkin juga anagarika, anagarini, mereka putih-putih. Nah, itu artinya mereka yang menjalankan sila, 8 sila. Gitu. Nah, di negara Buddhis ada. Cuma di Indonesia saja belum terbiasa. Gitu ya. Ya, mungkin bisa dipikirkan untuk jadi biasa ya. Untuk dimulai supaya nggak salah. Karena itu akan berhubungan dengan bagaimana penempatan, gimana kita memberikan respect, ya kan, memberikan penghormatan, memberikan tempat duduk, memberikan jatah makan. Nah, itu juga penting. Ya, makanya kalau Bante selalu memulai dari yang lebih tua. Ya, ketika dana makan pun, ketika umat ambil, silakan yang mulai yang tua dulu. Ketika hari uposata, silakan yang ambil yang 8 sila dulu. 8 sila dari yang paling tua. Baru mulai yang 5 sila. Gitu. Dan ini juga
perlu bisa Anda terapkan ya sebagai bentuk respect. Nah, juga di meja makan. Nah, dalam keluarga juga Anda perlu berlakukan ini. Dalam meja makan, kalau orang tua belum ngambil, anak jangan ngambil. Nah, ini bentuk respect terhadap yang lebih tua. Sekarang beda zamannya, yang kecil dulu yang dikasihin gitu, dipisahin buat yang kecil. Ya, nah itu dulu Bante cerita dulu nih, ada Medo nih. Medo selalu memperlakukan seperti itu. Papa belum ngambil, jangan ngambil. Bante teringat. Gitu. Ya. Jadi kalaupun papa belum makan, artinya nggak ada, dipisahin dulu. Ini buat papa. Yang lain boleh ambil, yang ini jangan ambil. Respect terhadap yang lebih tua. Nah, ini juga perlu Anda terapkan. Ini satu etika yang sangat baik. Ya, kira-kira jangan kebalik. Dia masih muda, perlu disokong. Artinya perlu didahulukan. Nah, jadi nggak kebentuk etikanya ya. Jadi yang tua dulu didahulukan. Orang tua terus. Nah, ini akan sangat baik. Dan itu ketika semua melaksanakan ini, bentuk respect terhadap yang tua, maka 4 kondisi akan berkembang. Ayu, wano, sukang, balang. Ya enggak? Kira-kira seperti itu. Bentuk respect. Oke. Nah, ya, jadi tua di sini bisa dikatakan tua secara umur, tua secara kualitas, dan tua secara moralitas, sila. Ya, ini jadi pengetahuan untuk Anda, dan ini Anda bisa manfaatkan. Ketika Anda melakukannya, pasti ini akan berkembang. 4 kondisi, ayu, wano, sukang, balang. Nah, kita memberikan penghormatan kepada Buddha itu karena kualitas. Ya, dengan hanya mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa dengan penuh perhatian, dengan penuh penghormatan, dengan penuh penghayatan, Anda sudah membuat kondisi baik untuk diri Anda sendiri. Kita memuja Buddha, ya, kita memberikan penghormatan kepada Buddha. Terpujilah Sang Bhagawa yang pantas dihormati, yang tercerahkan sempurna. Apa yang kita puji? Bhagawa, kualitas Bhagawa ini yang kita puja, yang kita hormat. Lalu apalagi kualitas arahat yang kita puja juga, yang kita hormat juga. Lalu berikutnya kualitas sama Sambuddha yang kita berikan pujian. Makanya kalimat ini luar biasa sebenarnya. Kalau Anda olahnya ini dengan tepat, Anda mengerti maknanya. Hanya simpel ini saja, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Anda akan berkembang 4 kondisi, ayu, wano, sukang, balang. Ini mantra ajaib ini sebenarnya. Nggak perlu kemana-mana Anda mau sukses, mau apa. Hanya dengan respect kepada Buddha. Ya, makanya sering-sering baca Namo Tassa ya. Sebelum berangkat kerja baca Namo Tassa gitu. Pulang kerja baca Namo Tassa, mau tidur baca Namo Tassa. Luar biasa. Anda akan mendapatkan berkah. Ya, jadi nggak perlu kemana-mana. Makanya manfaatkan kualitas itu. Ya, inilah bisa dibilang di sini tidak dikatakan akan dapat berkah mungkin 1-2 kehidupan berikutnya, tidak. Ya, Anda bisa pelajari ini ya. Di dalam Dhammapada ini dikatakan, bagi ia yang terbiasa secara konstan menghormat dan menghargai yang lebih tua dan lebih bermoral, 4 hal meningkat.
Kapan? Saat ini. 4 hal meningkat. Jadi nggak dibilang akan mendapatkan, atau mungkin dia akan mendapatkan karma baik yang nanti akan berbuah di kehidupan ini menjadi ini. 4 hal meningkat: usia, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan. Ya. Jadi manfaatnya bisa dirasakan, tapi perlu proses secara konstan. Jadi perlu membiasakan diri, ya, dengan penuh penghayatan. Artinya kualitas kita juga, tergantung kualitas respek kita, bisa dikatakan seperti itu. Seperti cerita di burung merak ini, yang tadi Bante bilang, dia tidak pernah tertangkap, ya, selama 6 generasi. 7 raja berusaha untuk menangkapnya, tapi tidak bisa, karena ya dia memberikan penghormatan yang benar terhadap kualitas-kualitas manusia agung. Ya, Anda mau coba? Ya, bisa dibuktikan ya, secara ininya ya. Oke. Jadi ya, di sini Bante lanjutkan ceritanya. Jadi ada seorang pemburu jahat, ya, tinggal di desa pemburu liar di Benares. Nah, melihat Bodhisatta bertengger di Bukit Emas Gunung Dandaka, dia lalu memberitahukan kepada putranya tentang kondisi tersebut. Ya. Lalu salah seorang istri raja yang bernama Kema bermimpi seekor merak emas sedang memberikan wejangan, menyampaikan kepada raja tentang keinginannya untuk mendengarkan wejangan dari burung merak tersebut. Ya. Jadi dia dapat wangsit lah ini, mau dibilang. Saya lihat ada burung merak emas di sana, saya mau gitu, tangkap dia, gitu ya. Nah, raja pun bertanya kepada anggota istana mengenai keberadaan merak tersebut. Ya, dia cari tahu, cari info. Akhirnya para brahmana mungkin mengetahuinya. Lalu mereka bergerak, dan para brahmana mengatakan pemburu pasti mengetahuinya. Ya, mereka mencari info, dan pemburu berkata bahwa ada seekor merak emas hidup di sebuah bukit emas Dandaka. Ya, dan raja meminta agar merak tersebut dibawa ke istana dalam keadaan hidup, karena Ratu Kema mau mendengarkan wejangan, ya, bisa dibilang nggak buat untuk dimakan. Oke. Lalu pemburu itu mulai memasang perangkap di lahan tempat burung merak ini biasa cari makan. Ya. Dan ketika burung merak ini berpijak di sana, perangkapnya tidak mau menutup. Dikatakan seperti itu. Jadi nggak ketangkep. Ya, walaupun sudah disiapkan perangkapnya, tidak mau menutup. Dan pemburu ini mencoba lagi untuk 7 tahun lamanya, tetapi dia tidak sanggup menangkapnya sendirian, dan akhirnya di sana dia meninggal. Ya, di sana dia meninggal ceritanya. Nggak berhasil nangkap burung merak ini. Ya, lalu Ratu Kemanya pun meninggal, nungguin gitu ya, nggak ketangkap sampai akhirnya meninggal karena nggak berhasil menangkap burung merak ini. Nah, lalu raja jadi marah, jadi gusar karena ratunya mati karena nungguin seekor burung merak. Bisa dibilang. Ya, raja jadi gusar, jadi marah. Ya, jadi lalu dia membuat
satu siasat lah. Karena ya marah, akhirnya raja membuat pesan di atas papan emas dengan pesannya, di antara pegunungan Himalaya terdapat sebuah bukit emas di Gunung Dandaka. Di sana hidup seekor merak emas, dan barang siapa yang memakan dagingnya akan menjadi awet muda dan abadi. Oh, dia nyebarin berita hoax ini, rajanya ini. Ya, karena kesal gitu. Ratunya meninggal nungguin burung merak emas ini gitu. Akhirnya itu disimpan. Pesan ini, prasasti inilah mau dibilang ya. Ya, disimpan dalam sebuah peti. Dalam sebuah peti. Ya. Lalu dengan harapan mungkin akan ditemukan oleh siapapun generasi berikutnya. Ya, kira sehingga membaca pesannya, sehingga raja berikutnya membaca pesan tersebut, ya, bahwa kalau makan burung merak itu akan awet muda gitu kan, dan abadi. Ya, pesannya diterima, pesan hoaxnya, dan mengutus pemburu lain untuk melakukannya, dan pemburu ini pun ya meninggal dalam tugasnya. Ya, lalu ya, ini raja yang pertama. Ya, lalu begitu juga kejadian ini berulang sampai 6 raja penerusnya. Burung merak ini sakti. Mau dibilang nggak ketangkep. Padahal modalnya cuma respect saja, bisa dibilang. Nggak ada kesaktiannya, dia hanya respect terhadap yang lebih mulia, kepada makhluk-makhluk agung, kepada para Buddha. Ya, kepada para arahat gitu. Ya. Lalu sampai 6 raja berikutnya. Nah, di raja yang ketujuh, generasi ketujuh, ketika sang merak emas datang ke perangkap, tetap perangkapnya tidak tertutup. Ya, tidak bisa menutup. Nah, lalu ya, karena sekali lagi sang merak juga mengucapkan mantra sebelum keluar mencari makanan. Ya, terus seperti ini, dia ritual itu mau dibilang ya, penghormatan itu terus dia lakukan. Nah, akhirnya pemburu ini, ada pemburu yang lain, dia agak pintar lah. Nah, agak pintar. Nah, pemburu ini pergi menangkap seekor merak betina. Penyakit. Yang dilatih untuk menari ketika dia menepuk tangannya. Jadi pemburu itu kalau dia tepuk tangan, ya meraknya menari. Kalau dia menyentikan jari, bersuara. Dilatih. Lalu pemburu itu menyiapkan dan memasang perangkap pagi-pagi sebelum sang merak mengucapkan mantranya. Jadi dipancing, ya, dipancing sebelum ngucapin mantranya. Dia udah tahu kebiasaan burung merak kan. Nah, jadi dia pelajari betul-betul. Nah, begitu sebelum burung merak ini mengucapkan mantranya, dia bikin betinanya bersuara, dijentikan jarinya, tek gitu. Bersuara, keganggu nih meraknya. Iya. Terganggu meraknya. Nah, suara ini menimbulkan hasrat di dalam hati sang merak, meninggalkan mantranya tanpa terucap. Terhipnotis dia, menghampiri merak betina, ya, dan tertangkap di dalam perangkap. Ini nature ya, bisa dibilang. Nah, karena kilesa seperti itu. Nah, akhirnya selama 6 generasi dia tidak berhasil. Nah, di generasi ketujuh dia ketahuan kelemahannya gitu. Jadi ditangkap oleh, ya, dengan cara dipancing oleh betina. Kira-kira karena kilesanya, bisa dibilang seperti itu. Nah, akhirnya
Sang pemburu pun membawa dan menyerahkannya kepada Raja Benares. Ya, kira ya sudah selesai, tertangkap. Nah, di sini raja sangat senang dengan keindahan sang merak. Lalu dia meletakkan kursi untuk burung merak tersebut. Dan burung merak ini bertanya, kenapa Anda menangkapku? Kenapa Anda mau menangkap burung merak ini? Ya, bahwa ada berita bahwa kalau mereka memakan Anda, maka akan menjadi awet muda dan abadi. Maka dari itu, saya berharap untuk menjadi awet muda dan abadi dengan memakan burung merak, ya, dengan memakan dirimu, dikatakan seperti itu. Ya, kalau begitu, katakanlah benar semua yang memakanku akan menjadi awet muda dan abadi. Tetapi di satu sisi yang lain, saya harus mati. Ya, kalau yang lain oke, benar. Kalau makan saya jadi awet muda dan abadi, tapi saya sendiri akhirnya mati. Ya. Jadi sesuatu dua hal yang enggak berlawanan bisa dibilang. Nah, lalu ya tentu saja. Oke. Jika saya mati, bagaimana bisa dagingku itu memberi keabadian bagi yang memakannya? Syariahnya coba untuk ya berdiskusi lah, melakukan pembicaraan. Warnamu adalah emas, maka dari itu konon mereka yang memakan dagingmu akan menjadi muda dan hidup selama-lamanya. Jadi berdasarkan desas-desus aja nih, konon katanya karena warnamu emas maka dagingnya ini ya bermanfaat gitu. Ya. Lalu burung merak ini melanjutkan pembicaraannya, Paduka, ada alasan yang sangat bagus untuk warna emasku. Dikatakan seperti itu. Kenapa dia berwarna emas? Dahulu kala, saya mempunyai kekuasaan di seluruh dunia. Memerintah tepat di kota ini sebagai seorang cakrawati. Saya menjalankan 5 latihan moralitas dan membuat semua orang untuk melakukan hal yang sama. Untuk itu, saya terlahir kembali setelah kematian, terlahir di alam Tawatimsa. Di sana saya hidup. Tetapi di kelahiran berikutnya, saya menjadi seekor merak sebagai hasil dari perbuatan buruk. Walaupun demikian, saya berwarna emas karena sebelumnya saya telah menjalankan latihan-latihan moralitas tersebut. Jadi sisa-sisa kama menjalankan sila menyebabkan burung merak ini menjadi berwarna emas. Tapi ingat, lihat ini, dari seorang cakrawati raja dunia jadi burung merak, ya kan? Luar biasa pola di samsara ya. Terlahir menjadi dewa di alam Tawatimsa, berikutnya jadi merak, jadi binatang dari alam dewa. Inilah ketidakpastian kehidupan. Jadi jangan pikir kita misalnya seorang mau mencapai terlahir di alam dewa, nanti di sana senang-senang ya. Bahayanya di samsara seperti ini, nggak pasti. Ya, makanya, ya ini ceritanya di sini. Bodhisatta menceritakan dinamika kehidupannya sebagai raja cakrawati yang menjalankan moralitas. Lalu dia terlahir di alam Tawatimsa. Setelah kamanya habis, dia terlahir sebagai seekor burung merak. Ya, mana yang dibilang yang bisa memastikan siklus ini? Ya kan? Tidak ada yang bisa pasti. Hanya satu yang pasti, minimal Anda sotapana, aman. Ya.
Makanya Anda harus berjuang. Sotapana pasti nggak akan masuk ke alam apaya. Kira-kira seperti itu. Itu pasti. Apa namanya? Tempat aman pertama. Ya. Sebelum Sotapana tidak pasti. Ini Bodhisatta sendiri bercerita gitu ya. Walaupun udah jadi dewa, tidak jaminan Anda atau kita akan terlahir lagi menjadi dewa lagi berikutnya, atau minimal manusia bisa langsung jadi binatang ke alam apa ya. Oke. Nah, berikutnya apa? Raja Takjub. Ya, jadi Anda adalah seorang raja dunia yang menjalankan moralitas dan terlahirkan dengan warna emas sebagai hasilnya. Nah, raja nggak percaya, silakan buktikan kalau memang benar. Ya. Lalu ya, saya punya satu paduka untuk membuktikan kebenarannya itu. Ya, apa itu? Ya. Ketika saya memerintah, saya selalu berjalan di udara dengan kendaraan yang berhiaskan permata, yang sekarang terkubur di bumi di bawah air danau kerajaan. Galilah dari dasar danau dan itu akan menjadi bukti. Nah, ya, burung merak ini tahu ya apa yang bisa membuktikan ke ininya dia, kehidupan masa lampaunya. Ya, kira dia menyuruh untuk ya menggali di bawah air danau kerajaan sebuah kereta kencana, ya, yang selalu dipakai waktu burung merak ini menjadi cakrawati, terbang ini keretanya, bisa dibilang. Ya, oke. Raja setuju dan memerintahkan untuk mengeringkan danau dan menggali keluar kereta kerajaannya. Lalu raja menemukannya dan percaya kepada Bodhisatta tersebut. Ya, akhirnya ya burung merak ini mengatakan bahwa paduka, selain nibbana yang abadi, semua benda lain yang sifatnya merupakan hasil uraian adalah tidak kekal. Semuanya akan selalu berubah dan akan hidup dan mati. Ya. Nah, jadi hanya nibbana yang kekal abadi bisa dikatakan. Semuanya tidak pasti, selalu berubah, tidak kekal, dan akan hidup dan mati. Bisa dibilang seperti ya. Kita ini selama di samsara mengalami proses itu. Kalau istilah Bante, kita ini mati bohongan. Ya, kenapa mati bohongan? Mati lahir lagi. Nanti mati lahir lagi. Mati lahir bener-bener, enggak bener-bener mati beneran gitu. Ya kan? Nanti mati lahir lagi itu kan mati bohongan. Bisa dibilang. Kalau mati beneran ya mati enggak lahir lagi. Ya kan? Nah, itulah nibbana gitu kan. Ketika kita mencapai nibbana, kita tidak akan dilahirkan lagi, maka tidak akan mengalami kematian lagi. Nah, kita harus menuju ke sana. Sebab kita benar-benar merasakan mati beneran, bukan mati bohongan. Ya kan? Selama ini kita terpenjara, bisa dibilang terkena, ya mau dibilang terkena arus samsara, kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya sambil mengerek ini, sang merak membuat raja kukuh di dalam latihan moralitas. Ya. Lalu juga kedamaian menyelimuti hati sang raja. Dia melimpahkan kerajaannya kepada Bodhisatta dan menunjukkan penghormatan tertingginya. Dan Bodhisatta mengembalikan pemberiannya. Setelah persinggahannya selama beberapa hari, dia terbang ke udara dan kembali ke Bukit Mas di Gunung Dandaka dengan nasihat perpisahan. Ya, oh paduka selalu waspada. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga sering Bante katakan apamadena sampadeta gitu ya. Jadi Anda harus juga ingat, berjuanglah dengan penuh
kewaspadaan, berjuanglah dengan penuh kesadaran, berjuanglah dengan penuh perhatian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ya. Nah, akhirnya raja menuruti nasihat dari Bodhisatta. Setelah mempraktekkan perbuatan memberikan derma dan berbuat kebajikan lainnya, dia meninggal untuk menuai hasil sesuai dengan perbuatannya. Nah, biku yang tadinya menyesal itu akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, dan pada masa itu Ananda adalah rajanya dan Buddha sendiri adalah sang merak emasnya itu sendiri. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, menarik cerita ini. Ya, menarik cerita ini bahwa praktek moralitas sangat bermanfaat. Praktek moralitas itu sangat bernilai. Ya, Bante harapkan pun Anda setelah ya retret ini juga Anda juga coba untuk menjaga moralitas Anda dengan baik. Anda coba untuk menjalankan sila Anda dengan benar. Bante pakai frase, pakai narasi, menjalankan sila dengan benar. Ya, bukan memakai kalimat menjaga sila Anda dengan baik. Karena mungkin menurut Bante akan berbeda sudut pandang. Kalau dengan menjaga sila dengan baik, Anda akan condong untuk tidak melanggarnya. Jadi emphasize Anda, gimana supaya saya nggak melanggar sila ini. Anda akan lebih waspada untuk tidak melanggar. Mungkin akan jadi khawatir. Mungkin akan muncul kegelisahan. Mungkin akan jadi lebih kaku. Bener nggak ya? Salah nggak nih ya? Kalau emphasize-nya supaya tidak melanggar sila. Ya. Jadi pelaksanaan sila yang benar, bagaimana seseorang, Bante juga pernah cerita ini, ya, bahwa dengan pelaksanaan sila itu akan kita memberikan rasa kebebasan dari rasa takut, dari rasa khawatir, dari rasa penderitaan, dan kesakitan karena dibunuh, karena dicuri barangnya, karena diselingkuhin, karena dibohongin. Kita memberikan kebebasan rasa itu, kebebasan dari penderitaan, rasa penderitaan karena perbuatan-perbuatan pelanggaran sila itu sendiri. Ingat, kita memberikan kebebasan dari rasa penderitaan tersebut ketika kita melaksanakan sila itu sendiri. Ya, dalam kata lain, kalau kita memberikan kebebasan dari rasa penderitaan, kita secara tidak langsung ataupun langsung kita memberikan rasa aman, kita memberikan rasa damai, kita memberikan rasa bahagia, kita memberikan kenyamanan bagi siapapun yang ada dekat-dekat dengan kita, langsung ataupun tidak langsung. Itulah pelaksanaan sila yang benar. Ya, setuju Anda? Ya kan? Nah, jadi secara otomatis kalau kita melaksanakan sila dengan benar, rasa nyaman, rasa aman, rasa bahagia, rasa damai yang diberikan itu adalah bentuk metta. Secara alamiah ketika kita melaksanakan sila dengan benar, metta kita akan muncul secara alamiah. Karena itu akibat dari pelaksanaan sila itu sendiri. Ya, makanya ini yang harus dikoreksi ya. Jadi pelaksanaan sila bukan karena kita takut. Bukan karena kita takut melanggar, itu kekhawatiran akan berkembang. Kegelisahan akan berkembang karena saya nggak mau ngambil sila lah Bante, saya takut melanggar Bante. Ujung-ujungnya, betul kan? Jadi nilai value dari sila ini tidak didapat
Makanya mereka nggak berani untuk berkomitmen. Padahal kalau dilihat dari nilai pelaksanaan sila itu sendiri, sungguh sangat luar biasa, ya kan? Bante juga pernah singgung, kebahagiaan yang didapatkan seseorang dapat makanan sama orang yang bisa bebas dari hukuman mati, lebih bahagia mana? Bebas dari hukuman mati kan? Kebahagiaan itu tak terkira. Dengan menjaga sila pertama saja yang tidak membunuh, Anda membebaskan semua makhluk dari hukuman mati. Itu nilai dari pelaksanaan sila kan? Ya kan? Betul nggak? Maman sama Bante, bebas kan Anda, bebas dari hukuman mati kan? Karena Bante jaga sila kan? Ya enggak? Maman jaga sila, Bante juga aman, nggak akan dibunuh sama Maman. Nah, tapi banyak yang nggak melihat ke sana gitu. Jadi takut melanggar saja yang dinilainya. Kalau melanggar, saya nanti bikin karma buruk, Bante. Karma buruknya yang dinilai, akhirnya mereka tidak mau berkomitmen. Padahal value-nya itu loh. Sekali lagi Bante katakan lagi, sering Bante juga katakan, kalau kita berandai-andai deh, semua makhluk di alam semesta ini kumpul sama kita saat ini, kumpul sama Anda saat ini, mereka aman nggak? Aman kan? Mereka nyaman nggak? Nyaman. Mereka bahagia nggak? Bahagia. Mereka hidup damai nggak? Hidup damai, karena dipastikan Anda nggak akan bunuh mereka. Anda nggak akan ambil barangnya, sekali lagi. Anda nggak akan selingkuhin pasangannya. Anda nggak akan bohongin mereka. Berarti kan nilainya kan luar biasa. Kalau nilai yang luar biasa itu, pantas nggak kita perjuangkan? Pantas dong. Harus nggak kita perjuangkan? Harus. Berkomitmen itu. Nah, semoga Anda nggak bosan Bante cerita ini ya. Bante terus angkat nilai ini loh. Luar biasa. Inilah memang harusnya seorang upasaka upasika menjaga komitmen ini, karena nilainya ya. Nah, begitu Anda tahu ini, Anda berikan informasi ini ya ke teman-teman Anda, ke keluarga Anda, nilai dari pelaksanaan sila itu sendiri. Ya, sehingga hidup kita lebih bernilai. Kalau memang melihatnya ya untuk kebahagiaan semua makhluk ya. Nah, itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dari kehidupan sekarang. Misalnya manfaat yang kita bisa rasakan. Oke. Ketika orang lain aman, ketika orang lain nyaman, ketika orang lain damai dekat-dekat Anda aman nggak? Anda nyaman nggak? Anda damai nggak? Damai. Efeknya saat itu juga kita merasakan manfaat langsung dari pelaksanaan sila. Ya kan? Gitu kira-kira. Ya, seperti ya sekali lagi Bante bilang, antara panitia dan peserta, dompet Anda aman, tenang saja, handphone Anda aman. Ya kan? Anda jadi percaya sama panitia karena jaga sila. Begitu juga panitia, Anda aman, kita juga aman, nggak repot. Nggak bentar-bentar ngecek dompet, bentar-bentar ngecek kotak gitu. Handphone saya ada, nggak pusing juga panitia kalau ditanya. Terus gitu kan. Anda aman, panitia aman. Anda nyaman, panitia nyaman. Langsung saat ini juga bisa dirasakan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itulah nilai dari pelaksanaan sila ya. Nah, Anda harus coba ya bisa menjelaskan ini juga ya. Setelah Anda tahu ya, berusaha juga menjaga sila ini dengan benar. Maka Bante pakai narasi melaksanakan sila dengan benar. Itu akan lebih tepat karena nilainya. Gitu ya. Oke. Nah, manfaatnya juga sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak pesan di sini ya dari cerita dari Mora Sutta ini sesungguhnya.
menghormat yang patut dihormati. Menghormat yang patut dihormati itu adalah berkah utama. Siapa yang patut dihormati? Orang yang lebih tua, orang yang punya kualitas lebih baik dari kita, dan juga orang yang bermoralitas, punya sila lebih baik. Ya, ini adalah modal Anda untuk mendapatkan berkah. Gampang banget, simple sekali. Itu kan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh respect, Anda melakukan itu. Maka abiwadana silisane camuda pacayino catarodama wadanti ayu wano sukang balang. Siapapun yang selalu menghormat kepada yang patut dihormati, siapa yang patut dihormati, yang lebih tua dan yang lebih berkualitas, yang lebih bermoral, maka 4 kondisi ini akan berkembang. Ya kan, umur panjang, ya kan, rupawan, bahagia, dan punya kekuatan. Ayu wano sukang balang ini bisa diterjemahkan sebagai kesuksesan baik dari duniawi ataupun spiritual. Kalau kita mau lebih menerjemahkan lebih detail lagi, sekarang apa sih yang nggak dicakup dari ayu wano sukang balang ini? Semuanya mencakup kesuksesan duniawi dan spiritual. Nah, luar biasa kan kira-kira efeknya. Makanya terus diolah. Ya, seperti yang tadi Bante bilang, dengan kalimat sering-sering mengucapkan namo tassa, mau dibilang sering-sering baca parita, mau dibilang itu juga akan memberikan berkah buat kita. Ya, lalu ya selain namo tassa ada lagi misalnya kalimat atau parita yang menjelaskan kualitas-kualitas Buddha, seperti di dalam buku parita itu. Parita yang depan yang kita setiap sore baca, Namakara Pali. Anda bisa cek. Namakara Pali itu ada berapa ya? 20 atau 32 bait ya. Kalau nggak salah. Namakara Pali. 26 bait. 26 bait ini pujian kita, penghormatan kita terhadap kualitas-kualitas Buddha. 26 bait ini. Jadi mau dibilang Namakara Pali ini adalah eksplorasi lah tentang dari Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sambuddhasa. Sama. Gitu. Ya. Anda punya modal itu sekarang. Ya. Dengan mengucapkan Namakara Pali, Anda akan bisa mendapatkan nilai itu sendiri. Ya, kalau memang bisa, Anda bisa hafalkan ya parita Namakara Pali ini. Ya, itu bagian dari Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sambuddhasa, sama nilainya. Ya, kalau Anda baca, Anda akan bisa memahami. Ya kan? Berarti sugatang setang kusalang jahang amatang santang asaman dadang saranang lokang aranang karang abayan tanang nayakan name. Nah, name artinya di situ saya menghormat kepada kualitas Buddha yang sugatang setang, kusalang jahang. Penghormatan terhadap kualitas-kualitas Buddha itu sendiri. Ya, Anda coba baca pola dari Namakara Pali itu. Selalu di bait terakhir itu selalu ada saya menghormat. Ya. Saya menghormat, selalu ada seperti itu. Saya memuja semua kualitas Buddha, dan Buddha disinonimkan, bisa dikatakan. Ada sebagai yang bijaksana, ada sebagai yang lainnya itu di sana. Ya, Anda bisa ya menggunakan ya kalimat ini untuk memberikan pujian terhadap para Buddha
terhadap Buddha. Dan ini bisa dikatakan nggak cuma hanya satu Buddha saja, semua Buddha punya kualitas yang sama, bisa dibilang. Ya, semua sama Sang Buddha. Ya, Anda bisa pakai ya untuk ya memperoleh, bisa dibilang, keberkahan. Kalau memang Anda masih perlu berkah. Ya, kita perlu ya mencapai mencapai pencerahan, mencapai nibbana atau terbebas dari penderitaan, perlu kekuatan. Ya, perlu menghimpun kekuatan, baik kekuatan batin ataupun jasmani, kira-kira. Nah, ini salah satu cara kita untuk mengolah kekuatan itu. Bisa dibilang berdasarkan referensi dari Mora Sutta ini ya. Yang dari Mora Sutta kita bisa mendapatkan banyak pelajaran sesungguhnya. Mana hal-hal baik yang kita bisa dapat, mana hal-hal baik yang bisa kita olah untuk kemajuan peningkatan kualitas batin kita itu sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Makanya penting kita juga untuk mengetahui ini semua. Inilah Dhamma, luas sekali. Makanya ya Dhamma itu sudah sempurna dibabarkan, bisa dibilang. Banyak hal yang bisa kita gunakan dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah bentuk keyakinan kita. Asal kita yakin, kita punya sada yang kuat, gitu. Pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan ini diceritakan oleh Bodhisatta. Artinya yang Mora Sutta ini cerita dari Sang Buddha itu sendiri, langsung ketika dia sebagai seorang Bodhisatta. Ya, kira-kira. Asal Anda jangan tanya lanjut lagi, Bante, zaman dulu emang burung merak bisa ngomong, Bante, jangan tanya itu ya. Jangan dikejar ke sana ya, Bante, buka aja deh. Itu Bante nggak bisa jawab. Oke, ya. Jadi demikian ceramah Bante tentang Mora Jataka. Gak kerasa juga 1,5 jam tentang Mora Jataka, tentang Mora Sutta. Jadi nanti ketika Anda baca Mora Sutta, kurang lebih Anda punya gambaran ya, tahu ya jalan ceritanya, tahu manfaatnya, tahu maksud dari Mora Sutta itu bagaimana, dan tahu juga apa yang harus dilakukan menyikapi Mora Sutta ini, dan tahu juga manfaat lain yang bisa didapat setelah membaca Mora Sutta ini. Kira-kira seperti itu. Ya, artinya melakukan penghormatan bagi yang patut dihormati. Ya. Dan ya, berikutnya tinggal Anda yang membuktikan ya. Tinggal Anda yang membuktikan benar enggak nih cerita ini, benar enggak nih muatan Dhamma ini. Silakan buktikan kira-kira, karena sudah banyak juga yang membuktikan, tinggal Anda yang membuktikan ya, kira-kira. Oke, demikian ceramah Bante malam ini. Semoga penjelasan ini bisa menginspirasi Anda, menambah manfaat pengetahuan Dhamma Anda untuk lebih yakin lagi terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga untuk meningkatkan kualitas kebijaksanaan dengan mempraktekkan Dhamma yang benar sesuai dengan ajaran Buddha, sehingga praktek yang benar itu membuat kita meningkat secara kualitas batin, sehingga akhirnya kita bisa terbebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.